everyone! Kamusta? I'm Coach Miranda Minor of Global Miranda Minor Group. Kamusta to all of our Filipino friends? 大家好，中国的朋友，我是 Coach Wong Fisco. Halo, saya Coach Reina. Halo untuk teman saya di Indonesia. Are you a newbie trader that wants to learn more about cryptocurrency trading? Are you an experienced stock trader but want to start exploring crypto and blockchain? If you answered yes to these questions, then this video is for you. Together, we are inviting you to enroll in our elite university. Just visit our newly launched website www.feastgold.com. Learn more about how to trade cryptocurrency and be profitable when you take our course. Our courses are designed based on your risk appetite and your level of expertise as a trader. Because with Feast Gold Elite University, you can learn crypto trading The elite way! Hai semuanya, selamat hari Jumat. Bertemu lagi dengan saya Coach Reina dari Feast Gold dan kita akan membahas mengenai harga si Bitcoin yang sekarang ada di titik 19.000. Kita akan membahas kenapa dan juga kita akan juga membahas mengenai technical charting untuk hari Jumat ini. Oke, selanjutnya aku seperti biasa akan membacakan harga di coinmarketcap.com. Yang pertama adalah Bitcoin. Bitcoin ada di titik harga 19.800 yang kemarin aku melakukan live itu Bitcoin masih ada di titik harga 21.000. Dan yang kedua itu adalah koin Ethereum ada di titik harga 1.400 US dollar. Dan yang ketiga adalah Tether USDT ada di titik harga 0,9 US dollar. Dan yang keempat, USD Coin ada di titik harga 0,9 US dollar. Dan yang kelima adalah BNB ada di titik harga 269 US dollar. Dan yang keenam adalah XRP ada di titik harga 0,36 US dollar. Dan yang ketujuh adalah Cardano ada di titik harga 0,3 US dollar. Dan yang kedelapan adalah Dogecoin ada di titik harga 0,06 US dollar. Dan yang kesembilan adalah Polygon Matic ada di titik harga 0,97 US dollar. Dan yang ke-10 adalah Binance USD ada di titik harga 1 US dollar. Dan itu adalah 10 harga koin terbaik di coinmarketcap.com. Dan kita akan langsung ke topik pembahasan, dan sebelumnya seperti biasa juga aku akan membacakan disclaimer di mana kami bukan penasihat keuangan Anda. Informasi yang diterima Anda dalam video ini adalah sebuah kebutuhan pribadi dan telah diterima sesuai keinginan Anda. Semua resiko, kehilangan, dan biaya terkait dalam investasi termasuk total kehilangan pokok adalah tanggung jawab Anda. Anda memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas semua resiko dan keuangan yang Anda gunakan untuk Anda dapat menggunakan strategi yang telah dipilih dari video ini. Apabila Anda tidak sepenuhnya memahami resiko tersebut, maka Anda disarankan untuk tidak melakukan investasi atau disarankan untuk mendapatkan nasihat dari penasihat keuangan Anda. Dan aku juga mau mengingatkan ke kalian bahwa 14 Maret 2023 akan ada laporan CPI yang akan berpengaruh dengan market cryptocurrency sendiri, dan hari ini ada laporan hasil kerja yang akan mempengaruhi volatilitas pada market saat ini. Nah, sekarang aku mau membahas kenapa si Bitcoin itu kemarin mengalami penurunan yang sangat signifikan atau fluktuatif. Nah, jadi pada hari Kamis kemarin itu si harga dari kripto itu turun karena
di mana Silvergate, sebuah bank yang telah menjadi pusat pertumbuhan industri, membuat keputusan untuk ditutup. Dan pergerakan ini tuh, pergerakan menurun ini sebenarnya sudah terjadi pada Rabu malam, dan beberapa jam setelah Silvergate Capital mengumumkan akan menghentikan operasi dan melikuidasi. Dan sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Silvergate itu disebabkan oleh manajemen resiko yang kurang, bisa dibilang kurang memadai, dan terutama karena telah mengandalkan simpanan jangka pendek yang mudah berubah ketika meminjamkan atau berinvestasi dalam durasi yang lebih lama. Jadi kenapa sih Bitcoin mengalami penurunan harga? Itu dikarenakan adanya berita yang cukup negatif, yaitu di mana Silvergate akan tutup usai saham anjlok sampai dengan 35%. Nah, di mana kita ketahui juga Silvergate Capital adalah sebuah bank kripto terbesar kedua di dunia yang dan ini mengumumkan akan berhenti beroperasi atau ditutup, dan sahamnya itu anjlok lebih dari 35% karena berhubungan juga dengan kasus si bursa kripto FTX. Oke, dan di sini mengingat perkembangan industri dan peraturan-peraturan baru, terus Silvergate juga percaya bahwa penghentian operasi bank secara tertib dan likuidasi sukarela itu adalah jalan terbaik untuk kedepannya. Nah, di sini juga sangat berpengaruh kalau kita misalnya lihat kemarin pada pasaran Bitcoin sendiri. Ini sekitar jam 9 Maret. Oke, dimulai di sini pukul tanggal 9, dan tanggal 9 kemarin sore itu di mana harga mengalami penurunan, dan ini sekitar pukul 4 sore mengalami penurunan yang sangat signifikan dan akhirnya berhenti di 19.700 karena adanya berita dari Silvergate sendiri yang merupakan sebuah berita yang cukup kita bisa bilang negatif dan sangat berdampak pada pasaran kripto sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat juga pada koin-koin lainnya, itu juga sama mengalami penurunan yang kalau kita lihat dari jangka waktu 1 hari, itu mengalami penurunan juga yang sangat signifikan karena seperti yang sering kita bahas bahwa Bitcoin adalah adalah indeks dari seluruh koin dan sangat berpengaruh dengan koin-koin lainnya. Dan oke, selanjutnya kita akan mulai dari charting untuk si Bitcoin. Aku akan lihat dari jangka waktu 1 hari. Nah, karena kan si Bitcoin ini banyak banget investor yang masih menunggu karenanya adanya sideways pada Bitcoin sendiri. Tapi karena adanya berita-berita dan kemarin merupakan berita yang menyebabkan volatilitas pada Bitcoin sendiri sampai Bitcoin tuh ada di titik 19.000. Jadi kita akan melihat potensi pada Bitcoin, apa yang harus kita lakukan pada si Bitcoin. Itu kalau kita bisa lihat di sini itu ada potensi garis trendline support. Dan kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu 4 jam, dari jangka waktu 4 jam kemarin kan aku sempat juga membahas ya, kalau kita bisa melihat adanya right hand tapi tiba-tiba ada volatilitas, maka itu kita belum bisa melihat selanjutnya pada si Bitcoin, tapi aku akan lihat dari jangka waktu 15 menit. Jadi, yang kita bisa lakukan dengan si Bitcoin ini adalah melakukan scalping.
Oke, kalau kalian bisa lihat di sini itu ada garis trend line resistance, dan kalau kalian bisa lihat di sini itu adanya sedikit right hand, dan kalau misalnya si Bitcoin mengalami kenaikan atau mengalami breakout dari garis trend line resistance, kalian bisa mengambil profit di area sebelah sini. Dan itu untuk Bitcoin dikarenakan adanya berita yang negatif, kita bisa mengambil keuntungan untuk si Bitcoin sendiri dengan menggunakan scalping. Dan itu adalah untuk si Bitcoin. Dan yang kedua adalah si maker. Oke, kita akan lihat si maker. Oke, untuk maker sendiri, kita akan lihat dari jangka waktu 4 jam. Oke, dari jangka waktu 4 jam, aku melihat adanya si garis. Kita akan lihat dari garis trend line support. Oke. Di sini ada sebuah garis trend line support, dan kita akan lihat dari jangka waktu 1 jam. Aku melihat lebih jauhnya lagi atau di sekitar di sini. Kita akan mengukur dengan Fibonacci. Itu dari titik harga terendah hingga titik harga tertinggi. Oke, dari titik harga terendah hingga titik harga tertinggi. Atau kita juga bisa menggunakan titik terendah di sebelah sini, ya kan? Nah, itu kita bisa melihat kalau adanya potensi support di sini itu menjadi resisten saat ini. Nah, kita bisa lihat jadi masih memungkinkan harga untuk mengalami penurunan atau mengalami rejeksi di area 0,618, di mana support sekarang menjadi resistance. Ya kan? Kalau aku zoom in di sini, ini bisa jadi ini, kalau kalian bisa lihat, ini mengalami rejeksi di area support Fibonacci, di mana kita menyebutnya, di mana support yang lama sekarang menjadi satu resistance. Dan kalau misalnya kita ke jangka waktu lebih kecilnya lagi, dari jangka waktu 5 menit, itu di mana harga mengalami sudah mengalami rejeksi dari area 0,618 support tadi, dan dimana sekarang sudah menjadi resistance, dan kita bisa plot untuk garis trend line support. Aku akan plot untuk garis trend line support di sini. Ya. Dan dimana sekarang harga mengalami pantulan lagi pada garis trend line support. Dan ini masih ada kemungkinan harga untuk mengalami breakdown dari area trendline support di sini. Tapi kalau misalnya kalian mau melakukan scalping, kalian bisa melakukan permainan pantulan, atau kalian bisa menunggu harga untuk mengalami breakdown dari area trendline support di sini. Oke, yang kedua adalah APE. Yang ketiga adalah APE. Nah, untuk si APE sendiri, kita akan lihat dari jangka waktu 1 jam. Dan aku akan ke jangka waktu yang lebih besarnya lagi.
kita akan coba mengukur dengan Fibonacci, dan dimana sekarang resistansnya itu ada di area 0,382. Dan kalau misalnya kita melihat dari area support dari Fibonacci sendiri itu, dimana sekarang ada di area 0,5 dan masih berusaha melanjutkan penurunan harga sampai ke area 0,618. Dan selanjutnya di jangka waktu 4 jam, oke, masih sama, dan aku belum bisa melihat untuk adanya konvergensi atau divergensi di sini. Dan kita akan lihat dari jangka waktu 1 jam. Oke. Dan dari jangka waktu 15 menit. Oke, kalau misalnya dari jangka waktu 15 menit, kita bisa plot untuk garis trend line support. Dan kalau misalnya kalian zoom in di sini, kalian bisa melakukan scalping dalam jangka waktu 15 menit, dimana kalian bisa memasuki harga di sini dan mengambil keuntungan di harga 3,823 atau di area sebelah sini. Ya. Kalian bisa mengambil keuntungan di previous support sebelumnya, dan bisa mendapatkan keuntungan sekitar 2,24%. Oke, dan itu adalah untuk si Ape. Dan selanjutnya, ya kalau kita lihat dari sisi MACD-nya itu juga menyetujui di mana warna merah yang cukup kuat. Dan selanjutnya itu yang keempat adalah untuk si OP. Oke. Untuk OP sendiri, oke, kita bisa melihat nih dari jangka waktu 4 jam itu sudah adanya konfirmasi candle. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi indikator MACD juga menyetujui, dan dimana RSI ada di bawah 50. Dan kita tapi lihat lagi dari jangka waktu 1 jam. Dan kalau misalnya dari segi dari gambaran besarnya, kita bisa mengambil keuntungan di previous support sebelumnya atau di area 1932. Ya, benar. Tapi hati-hati kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada juga previous support. Tapi nggak terlalu kuat. Yang kuat adalah yang ada di trendline support. Jadi masih bisa kemungkinan harga mengalami kenaikan di sini. Tapi juga bisa kalian bisa mengambil keuntungan di harga 1932. Dan selanjutnya, aku akan segera kembali setelah ini. Hai, kalian mau belajar cryptocurrency dan mendapatkan keuntungan? Langsung deh cek ke website kita di www.fisgold.com. Kami menyediakan kursus untuk kalian yang mau belajar cryptocurrency dan teknologi blockchain. Jangan lupa untuk bergabung dengan komunitas kita di YouTube channel Fisgold, Instagram Fisgold, Facebook Fisgold, dan Facebook Group Indonesia yaitu Fisgold Crypto Komunitas. Dan jangan lupa untuk follow kita juga di TikTok yaitu Fisgold. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah untuk si OP. Oke, OP udah selesai, dan
Selanjutnya untuk CFX. Untuk CFX sendiri. Oke. Untuk CFX aku akan ke jangka waktu 1 hari. Dan aku akan menggunakan Fibonacci di sini. Dan di mana sekarang CFX ada di resistance 0,618. Dan kalau kita lihat dari segi support di sini, dari area terendah di sini, oke, dimana masih bisa melanjutkan ke sampai ke area 0,382. Dan kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu lebih kecil, itu jangka waktu 4 jam, kita bisa melihat adanya garis trendline support. Untuk si garis trendline support ini, kita juga akan lihat dari di mana harga berusaha untuk mengalami breakout, tetapi mengalami rejeksi. Nah, kenapa sih harga mengalami rejeksi? Kalau misalnya kita bisa melihat di sini, oke, ini adalah Fibonacci sebelum harga menyentuh di sini, dan itu sekitar di area 0,382. Makanya kenapa sih harga ini mengalami rejeksi dan nggak jadi melakukan breakout. Nah, jadi sekarang ada kemungkinan kalau misalnya si harga ini sekarang akan terus melanjutkan penurunan, dan kalau misalnya terdapat konfirmasi candle, kita juga bisa meneruskan dan mengambil keuntungan di area 0,5 di sini atau di harga 0,1246. Dan itu adalah untuk si CFX. Dan yang terakhir itu adalah untuk LDO. Dan untuk LDO sendiri kita akan lihat di sini. Aku akan menggunakan Fibonacci dari titik harga tertinggi hingga titik harga terendah. Oke. Dan secara garis besar aku juga melihat adanya trendline support, tapi masih terlalu jauh. Dan kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu 4 jam, itu kalau kita lihat juga adanya trendline support secara jangka waktu 4 jam dari titik harga ke titik harga. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi indikator MACD sendiri dari jangka waktu 1 jam, dari jangka waktu 1 jam itu terdapat adanya konvergensi atau si right hand. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, secara teknikal itu adanya trendline resistance untuk LDO. Dan kalau misalnya kita lihat di sini di chart itu harga mengalami penurunan, dan pada indikator harga mengalami kenaikan, dan ada kemungkinan si LDO akan mengalami kenaikan dan mengalami breakout. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di sini, kita harus melihat dari segi Fibonacci lagi. Oke,
di mana ada area 0,382. Jadi hati-hati, jadi pada saat breakout kalian bisa langsung mengambil keuntungan di area 0,382 karena bisa jadi di area 0,382 akan mengalami rejeksi kembali. Dan itu adalah untuk technical charting hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk visit website kita www.fishgold.com, dan juga follow kita di Instagram yaitu Fishgold. Juga kalian bisa follow kita di Facebook Fishgold, dan join ke grup kita Fishgold Crypto Komunitas. Jadi jangan lupa untuk bergabung dengan kita. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat hari Jumat dan selamat menikmati weekend. Terima kasih. Hai, kalian mau belajar cryptocurrency dan mendapatkan keuntungan? Langsung deh cek ke website kita di www.fishgold.com. Kami menyediakan kursus untuk kalian yang mau belajar cryptocurrency dan teknologi blockchain. Jangan lupa untuk bergabung dengan komunitas kita di YouTube channel Fishgold, Instagram Fishgold, Facebook Fishgold, dan Facebook Group Indonesia yaitu Fishgold Crypto Komunitas. Dan jangan lupa untuk follow kita juga di TikTok yaitu Fishgold. Terima kasih.